Pakar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Yenti Garnasi mengatakan, memviralkan sebuah isu untuk mendapatkan keadilan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap jalannya proses hukum di Indonesia. Itu bukan suatu ide atau suatu programmer di program, tidak. Itu adalah akibat. Ya sekarang, tapi itu tentu saja bukan hal yang bagus. Ya artinya itu ada salah cerminan keluhan masyarakat bahwa memang masyarakat tidak puas atas segala sesuatu yang diperjuangkan, terutama dalam hal ini di penyidikan kan ya, no viral no justice kan kenapa sih ada perkara ini terutama berkaitan dengan itu ya. Ada juga yang lain kan yang membuat masyarakat kecewa atas terutama kasus-kasus tertentu yang antara lain langsung aja yang sudah dilaporkan sekian lama, tapi ternyata ada permainan di penyidikan, bahkan nanti juga belakangan juga kan ada di pengadilan ya, yang sekarang ini ya, yang berakhir pada hakimnya ternyata OTT. Jadi kita tidak boleh sensitif. Oh ini Yanti bicara tentang polisi saja, tentang penyidik saja, no. Because justice itu adalah tujuan dari bagian criminal justice system, integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan munculnya lawyer. Tidak selamanya mengunggah atau memviralkan sebuah kasus ke media sosial untuk menekan pemegang kebijakan mengambil langkah tegas berujung baik. Masyarakat harus paham etika dan hukum untuk mengunggah sebuah isu ke ruang publik digital sehingga tidak mencelakai dirinya sendiri. Nah, kita akan melihat apakah yang diviralkan ini adalah termasuk informasi yang tidak dikecualikan. Apakah ini adalah informasi yang memang bisa diketahui publik? Ya tidak apa-apa, gitu kan? Asal jangan ada penambahan-penambahan. Artinya gini, jangan juga masyarakat karena mau no viral, no justice, dan dia memviralkan apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginannya, ditambahin dengan kata-kata yang justru dia sendiri memberikan kata-kata menjudge, mulai dari polisi ini dengan, ya kita punya rambu-rambu juga, tidak boleh menyampaikan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang nanti masuknya kepada penghinaan, kepada fitnah. Itu kan kita ada sampai sekarang ini masih ada KUHP ini masih berlaku, yaitu kepada hal-hal yang berkaitan dengan 310 penghinaan dan di bawahnya 311 fitnah, dan kemudian kalau disampaikannya melalui cyberspace menjadi IT kan gitu kan, ada itu ya, karena itu bahkan ada pemberatannya kalau menghina. Jadi kalau kepada masyarakat kalau menyampaikan ketidakprofesionalan atau rasa ketidakadilan yang memang bisa disampaikan, itu sesungguhnya ya yang menyampaikannya juga harus taat aturan. Kita viralnya itu kan sedang memperjuangkan ini tidak sesuai aturan, ini tidak sesuai hukum yang ada, bahwa dari bukti-bukti dari begini harusnya kalau ditahan tidak boleh diginikan, misalnya kan gitu ya, ditahan itu tidak boleh dipukuli, tidak boleh nih dia punya bukti dipukuli gitu kan. Kita lagi menyampaikannya ya sesuai saja, jangan menyampaikannya juga malah menambahkan bahwa dia sendiri langsung melakukan suatu fitnah, kata-kata yang masuk kepada unsur-unsur mengandung penghinaan, mengandung fitnah. Jadi kita pintar ya, tetapi kembali kepada kita sebaiknya, itu kan masyarakat, masa sosial yang sangat berat ya. Ya kita sekarang di internal lembaga kepolisian sendiri melihat bahwa ini kurangi akibat itu. Presisinya bagaimana? Kan ini masih presisi ya. Sekarang di presisinya ini ya harus ditaati betul. Bahwa itu bagaimana, perkapnya bagaimana, ya KUHP-nya bagaimana, tolong juga. Kalau bikin perkap itu juga jangan bertentangan dengan KUHP-nya, aturan undang-undang di atasnya. Jadi polisi-polisi itu juga jangan, walaupun ada diskresi, penyidik itu juga terutama kepolisian jangan merasa bahwa punya diskresi itu terus bebas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Apakah peraturan tentang kepolisiannya ataukah KUHP-nya, itu harus diperhatikan. Jadi ini juga berpotensi menimbulkan
apa yang dikatakan atau dirasakan masyarakat menjadi semacam obstruction of justice. Tidak bisa disikapi dengan cepat, kita mesti harus lihat apa nih penyebabnya kok bisa nggak cepat gitu ya. Terkadang misalnya terlalu banyak laporan masyarakat dengan minimnya misalnya jumlah kepolisian di suatu kantor kepolisian, sehingga kemudian mengakibatkan ya mereka katakan satu orang mesti harus nangani misalnya 10 laporan, 20 laporan, jadi ya nggak maksimal.